Hai para warga, apa kabar? Mohon maaf nih, kita baru sempet mengudara. Soalnya kemarin-kemarin udaranya lagi kurang sedap. Cuaca Jabodetabek juga udah kayak suasana hati nih. Kadang adem, kadang panas. Jadi ya maklum aja, baru sekarang nih bisa jumpa lagi. Gak terasa nih para warga, Agustus udah mau lewat lagi nih. Nah, sebelum bulan Agustus ini berakhir, gua punya satu info menarik nih. Jadi sebulan sekali gua akan punya satu segmen cerita baru nih. Dalam sebulan sekali akan ada satu cerita yang ngebahas khusus kasus dengan tema cold case. Apaan sih cold case? Bukan. Cold case bukan kulkas, bukan juga minuman dingin. Cold case adalah kasus yang belum bisa terpecahkan atau penanganannya tertunda. Hingga pada akhirnya kasus tersebut cenderung sudah tidak diurus lagi. Ibarat kata pending gitu, atau bisa dibilang mandek. Kenapa bisa jadi cold case? Ya karena sebabnya ada banyak. Bisa karena bukti-buktinya tidak cukup, saksi-saksi terkait juga tidak memadai. Bisa juga misalnya kasus itu terjadi di puluhan tahun lalu ataupun ratusan tahun lalu, di mana teknologi pengungkapan kasus belum semaju sekarang atau teknologinya itu belum secanggih sekarang. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain, karena satu kasus berbeda dengan kasus yang lainnya. Tiap kasus punya karakternya masing-masing. Ini orang legend nih, karena dia lihai banget dalam menjalankan aksi kriminalnya. Malah banyak orang yang menganggap D.B. Cooper ini sebagai orang yang keren gitu. Keren banget ya bisa kayak gitu. Malah dikagumin. Nggak pakai lama, nyok kita mulai ceritanya. Dan Cooper alias D.B. Cooper. Coopernya ini bukan kepanjangan dari kurang pergaulan ya. Ini nama keluarga bule maksudnya. Kenapa dari Dan Cooper bisa jadi D.B. Cooper? Karena pada saat itu ada masalah pencantuman atau salah penulisan dalam suatu pemberitaan di salah satu media. Nah akhirnya malah jadi keterusan, jadi lebih terkenal dengan nama D.B. Cooper. Ya ibarat kata itu nama panggung lah gitu. Kronologi kasus ini awalnya kayak gini nih. Pada tanggal 24 November 1971, Cooper membeli sebuah tiket pesawat sekali jalan dari Portland, Oregon menuju Seattle, Washington. Maskapai penerbangannya adalah Northwest Orient Airlines. Tipe pesawatnya Boeing 727. Dengan flight 305, Cooper duduk di kursi 18C. Tapi ada informasi juga yang mengatakan kalau Cooper ini duduk di kursi 18E. Pesawat tersebut memiliki 6 kru dan ditumpangi 36 penumpang. Perjalanan pesawat dari Portland ke Seattle ini sebenarnya hanya menempuh waktu selama 30 menit. Ibarat kata ini lebih jauh Bekasi ke Tanah Abang nih, ya kan? Apalagi kalau misalnya macet nih, lebih dari 2 jam. Menurut saksi-saksi terkait yang saat itu melihat D.B. Cooper, pria ini digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Umurnya diperkirakan berusia sekitar 40 tahunan dengan tinggi badan sekitar 1,8 meter. Cooper memakai semacam pakaian kerja bisnismen, dasi hitam yang dijepit dan juga kemeja berwarna putih. Cooper juga mengenakan coat atau jas berwarna hitam dan sepatu berwarna coklat. Cooper membawa koper yang berwarna gelap dan juga sebuah kantong plastik kecil berwarna coklat. Sebelum lepas landas, Cooper sempat memesan minuman beralkohol dan juga merokok. Sebagai informasi, sekitar tahun 70-an, pada saat itu dalam penerbangan, para penumpang masih diperbolehkan untuk merokok. Kemudian, pesawat pun lepas landas sekitar pukul 2:50 siang waktu setempat. Sesaat setelah pukul 3 sore, Cooper memanggil salah seorang pramugari. Nama pramugari itu adalah Florence Schaffner. Cooper kemudian memberikan selembar kertas atau catatan kecil kepada pramugari tersebut. Saat menerima kertas itu, Schaffner cuma mikir, "Duh, ini Bang Cooper nggak tahu siko nih, nggak paham situasi. Kalau mau ngajak kenalan kan ntar di belakang juga bisa." Karena dikira bukan hal yang serius atau cuma ya godain pramugari gitu, Schaffner kemudian memasukkan kertas itu ke saku seragamnya. Tapi dengan segera Cooper langsung bilang, "Neng, cepetan deh, lu mendingan baca deh itu kertas yang gua kasih." Karena udah disuruh,
Schaffner pun segera membuka isi kertas tersebut. Ternyata di situ tertulis ancaman bom. Tulisannya kira-kira begini. Saya mempunyai bom di koper saya dan saya mau Anda duduk di sebelah saya. Nah, disinilah drama pembajakan pesawat DB Cooper dimulai. Schaffner pun mengikuti perintah Cooper. Cooper kemudian membuka kopernya dan menunjukkan kepada Schaffner ada 6 buah stick berwarna merah yang dililit di baterainya. Dak dik duk der nggak itu si Schaffner? Setelah menunjukkan isi kopernya, Cooper meminta Schaffner untuk menuliskan daftar permintaannya. Dan Schaffner harus meneruskan daftar permintaan tersebut kepada kapten pesawat. Daftar permintaan Cooper adalah sebagai berikut. Cooper menginginkan uang tebusan sekitar 200.000 USD. Kalau sekarang itu dinominalkan jadi jauh banget, jadi sekitar 1 juta USD. Uang tersebut harus ada di jam 5 sore dimasukkan ke dalam sebuah ransel saat mendarat. Cooper juga meminta 2 parasut depan dan juga 2 parasut belakang. Ketika sudah mendarat, harus sudah tersedia truk bahan bakar yang siap untuk mengisi ulang mesin. Semua permintaan tersebut harus dipenuhi pada saat pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Seattle, Washington. Pilot William Scott yang sudah menerima daftar permintaan Cooper dari Schaffner kemudian segera menghubungi pusat kendali udara di Seattle, yang kemudian segera meneruskan pesan itu kepada polisi dan juga FBI. Setelah Schaffner meninggalkan Cooper untuk ke ruang kokpit, ada seorang pramugari lain bernama Tina McClough yang standby di samping Cooper. McClough ini tugasnya sebagai perantara antara Cooper dan juga kru kokpit pesawat. Untuk mencegah kepanikan dalam pesawat, pilot menginformasikan kepada para penumpang bahwa ada kendala teknis yang akan mengakibatkan keterlambatan dalam jadwal pesawat. Nah, selama 1,5 jam berikutnya, pilot dengan sengaja mengulur-ulur waktu dengan muter-muter aja gitu di atas udara. Tujuannya yang tidak lain adalah supaya FBI dan polisi bisa mempersiapkan semua permintaan Cooper. Karena Cooper ini mencegah pesawatnya untuk mendarat sebelum semua permintaannya dia terpenuhi. Bayangin deh tuh, perjalanannya kan harusnya cuma 30 menit. Ini muter-muter aja di atas tuh di udara, itu aja udah 1,5 jam. Kemudian pada pukul 17:39, Cooper diberitahu kalau semua permintaannya sudah terpenuhi. Dan pada pukul 17:45 akhirnya pesawat tersebut mendarat di Bandara Seattle, Tacoma. Ketika pesawat sudah mendarat, Cooper memerintahkan pilot William Scott untuk tidak parkir di terminal utama, melainkan harus di tempat yang sepi tapi masih ada penerangan. Pak pilot pun mematuhi permintaan Cooper dan dia memarkir pesawat sejauh 1,5 km dari tempat seharusnya. Pada saat itu sebenarnya sudah ada regu penembak yang bersiap. Tapi ternyata Cooper udah menduga hal ini. Jadi dia meminta pramugari untuk menutup semua jendela dan mematikan semua lampu di dalam pesawat. Yah, gagal dah tuh regu penembak. Setelah itu, manajer operasi maskapai pesawat mendatangi Cooper dengan menggunakan pakaian biasa. Ya tujuannya supaya dia nggak disangka FBI kalau menggunakan seragam. Lalu menyerahkan tas berisi uang tebusan dan juga parasut yang sudah dipesan Cooper tadi kepada Tina McClough melalui tangga belakang pesawat. Ketika penyerahan selesai, Cooper mengizinkan untuk melepaskan semua penumpang, termasuk Florence Schaffner, pramugari yang di awal cerita tadi, dan juga salah seorang kru pesawat. Hal yang mencengangkan di sini adalah hampir semua penumpang di pesawat tersebut tidak tahu kalau pesawat yang mereka tumpangi itu sudah dibajak oleh Cooper. Lalu setelah mendapatkan semua permintaannya dan pengisian ulang bahan bakar selesai, dengan sisa kru pesawat sebanyak 4 orang, Cooper meminta kepada mereka agar melanjutkan perjalanan menuju Mexico City. Pesawat pun lepas landas dan penerbangan berlanjut. Cooper kemudian berkomunikasi dengan awak pesawat. Percakapannya kira-kira begini. Bang, pinjam 100. Kan udah tadi, malah dapat 200. 200.000 dolar pula. Salah. Maksud gua, mending lu sekarang cepetan bawa kita ke Mexico City. Itu udah masuk ke dalam negara Meksiko kan?
Gua mau ketemu sama si Marimar. Salah lagi. Pokoknya sekarang lu harus bawa kita ke Mexico City. Serius lu? Gue ini lagi ngancem. Pesawat lu lagi dibajak. Canda mulu lu ah. Gimana sih bang? Kan lu yang bercanda. Terus gue juga punya syarat nih. Catat nih syarat baik-baik. Yang pertama, pesawat harus tetap menurunkan roda pendaratan. Kedua, pesawat harus terbang dengan ketinggian di bawah 10.000 kaki. Ketiga, kemiringan sayap pesawat harus sebesar 15 derajat. Yang keempat, kecepatan minimum sekitar 100 knot. Yang kelima, kabin dibiarkan untuk tidak bertekanan dan semua lampu di dalam kabin harus dibiarkan dalam keadaan mati. Yang terakhir nih, pintu dan tangga belakang pesawat harus dibiarkan dalam keadaan terbuka. Banyak mau ya ini si Abang Cooper ya. Setelah percakapan absurd dan permintaan Cooper tadi, pesawat pun segera menuju ke Mexico City. Tapi karena rentang jarak tempuh diperkirakan bahan bakar pesawat tidak cukup untuk menuju langsung ke Mexico City. Nah, dalam hal ini permintaan Cooper tidak mungkin terpenuhi karena mereka harus mengisi bahan bakar lagi dan harus transit di Bandara Reno, Nevada. Ingat, ini bandara ya, bukan merek baju. Ada satu permintaan Cooper yang lain yang tidak bisa dipenuhi, yaitu tangga bagian belakang pesawat tidak mungkin dibiarkan terbuka dengan alasan keamanan. Cooper pun setuju. Sebagai ganti hal itu, dia meminta Tina McClough untuk siaga di sebelahnya. Ya, supaya dia bisa mengajari Cooper bagaimana cara membuka tangga tersebut. Proses pengisian bahan bakar pun selesai. Setelah bahan bakar terisi, mereka pun kembali lepas landas. Saat pesawat mulai stabil mengudara, sekitar pukul 19.40 tanpa diketahui oleh Cooper, ada dua pesawat jet tempur F-106 yang diperintahkan dari markas pangkalan udara mengawal pesawat tersebut dari belakang. Dengan formasi satu jet berada di atas dan satu jet lagi berada di bawah. Kedua pesawat tersebut ada di luar jangkauan penglihatan Cooper. Ya bisa dibilang jaga jarak lah gitu. Lanjut ke dalam keadaan di pesawat, Cooper kemudian meminta McClough untuk masuk ke dalam ruang kokpit. Bersama 3 orang kru pesawat lainnya, Cooper meminta agar mereka mengunci ruangan itu dari dalam. Sembari jalan ke ruang kokpit, McClough melihat Cooper sedang memakai salah satu parasut. Lalu sekitar pukul 8 malam, kru kokpit ngeh kalau ada lampu indikator yang menyala. Di mana saat itu adalah pertanda bahwa pintu belakang pesawat sedang berusaha dibuka. Hal ini sudah pasti berbahaya karena akan berpengaruh pada penerbangan pesawat tersebut. Dan benar aja sekitar pukul 8:13, kru kokpit melaporkan bahwa ada tekanan udara ke atas secara tiba-tiba pada bagian ekor belakang pesawat yang cukup signifikan hingga membutuhkan usaha yang cukup keras agar pesawat dapat kembali ke posisi penerbangan normal. Nah, dengan pintu kabin belakang dan tangga yang terbuka, kru kokpit tidak yakin kalau Cooper masih ada di dalam pesawat. Ya jelas lah, pasti dia udah terjun di situ. Karena terjadi tekanan udara dan khawatir akan berdampak pada keamanan, dan saat itu kondisi pintu belakang pesawat juga masih terbuka, McClough berusaha memberitahu Cooper lewat interkom pesawat bahwa mereka harus melakukan pendaratan dan tidak bisa melanjutkan penerbangan menuju Mexico City. Tapi mereka tidak mendapatkan respon apapun dari Cooper. Mereka memutuskan untuk segera keluar dari ruang kokpit dan memeriksa seluruh isi pesawat. Tapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan Cooper dan bom yang dia bawa dalam kopernya tadi. Kok bisa hilang ya? Kemana ya itu orang? Pesawat pun akhirnya mendarat di Reno, Nevada pada pukul 22:15. Yang artinya mereka balik lagi nih ke bandara awal pada saat mereka mengisi ulang bahan bakar. Jadi di sini jelas ya kalau mereka tidak pernah benar-benar sampai ke Mexico City. Polisi dan FBI pun turun tangan dalam investigasi ke dalam pesawat. Tapi sama dengan kru pesawat yang lain, hasilnya pun nihil. Cooper tidak meninggalkan jejak di dalam pesawat. Ya, dia raib gitu aja.
Mau tahu apa yang lebih aneh lagi? Pesawat jet tempur yang mengikuti dari belakang tadi tidak melihat adanya tanda-tanda orang keluar dari pesawat atau terjun dari pesawat tersebut. Tidak ada yang tahu bagaimana DB Cooper menghilang begitu saja. Ini sebenarnya kisah DB Cooper apa David Copperfield sih? Goib amat ini orang ya. Gue curiga nih, jangan-jangan dia sebenarnya tukang sulap nih. Jadi kalau ada istilah cakung nih, cuaca mendukung. Nah ini istilahnya catikung alias cuaca tidak mendukung. Karena pada malam itu saat kejadiannya ada badai yang seharusnya menggagalkan rencana Cooper. Tapi walau cuaca dan semesta tidak mendukung, DB Cooper tetap lolos melancarkan aksinya. Di sini gue cuma coba mendramatisir aja ya. Bayangin saat itu kalau lo jadi DB Cooper. Saat itu lo keluar dari pesawat di atas ketinggian di malam hari yang gelap dan udara yang dingin. Hujan sedang turun dan ada badai juga. Angin bertiup dengan kencang dan suara mesin pesawat sangat jelas terdengar sampai di telinga lo. Kemudian lo turun di tangga belakang pesawat. Selangkah demi selangkah. Fokus, lalu kemudian hati lo berbisik. Ini waktunya gua terjun. Sedep banget ini drama. Polisi saat itu menduga Cooper melakukan penerjunan di suatu titik antara Reno dan Seattle dengan menggunakan parasut yang dia minta. Walau Cooper tidak meninggalkan jejak, tapi FBI berhasil menemukan beberapa barbuk dalam pesawat. Barang bukti tersebut diantaranya ditemukan 66 sidik jari. Tapi yang anehnya, sidik jari tersebut juga tidak bisa diidentifikasi. Lah, jadi itu sidik jari siapa dong? Lalu ada dasi hitam dan juga 2 parasut. Jadi sebenarnya Cooper ini hanya memakai 2 parasut dari 4 parasut yang dia minta. Polisi dan FBI terus melakukan investigasi. Mereka menyusuri wilayah sekitar yang menjadi dugaan pendaratan Cooper. Tapi mereka mengalami masalah. Masalah utamanya adalah mereka tidak tahu persis posisi pesawat ketika Cooper diduga terjun dari pesawat tersebut. Terus berusaha mereka juga membuat sketsa wajah Cooper. Sketsa ini berdasarkan saksi mata yang pada saat itu memang melihat atau sempat berkomunikasi dengan Cooper selama penerbangan. Waktu terus berlalu, tapi investigasi kasus ini belum juga membuahkan hasil. Polisi sudah berusaha mencari setiap detail informasi yang berkaitan dengan Cooper. Namun, sudah bertahun-tahun, sketsa wajah Cooper juga sudah diketahui oleh khalayak ramai, tapi kasus ini belum juga menemukan titik terang. Bang Cooper, lu sebenarnya siapa sih? Lu emang orang kampung mana dah? Masih terus berusaha, polisi memeriksa satu hal. Polisi pun memeriksa kembali uang tebusan $200.000 yang sudah diterima oleh Cooper. Nah, jadi mereka menempuh cara lain, yaitu dengan cara menelusuri nomor seri yang ada di dalam uang tebusan tersebut. Dengan harapan kalau bisa melacak nomor seri tersebut, itu akan memberikan informasi mengenai transaksi pemakaian uang tersebut. Jadi bisa ketahuan gitu, ini uangnya dipakai di mana aja. Akhirnya, daftar nomor seri uang tebusan tersebut diberikan kepada lembaga keuangan, lembaga pemerintahan, dan juga masyarakat umum. Ternyata keberadaan uang tersebut pun tetap menjadi misteri alias goib. Gak ketemu juga. Karena kasus ini sudah lama belum juga terpecahkan, orang-orang nih jadi pesimis akan kelanjutan kasus ini. Selain pesimis, masyarakat juga ujung-ujungnya nyinyir sama kinerja polisi dan FBI pada saat itu. Mereka tuh memandang kalau kepolisian dan FBI ini nggak becus mengurus kasus DB Cooper. Ini kerjaannya FBI sama polisi ngapain aja sih? Kira-kira begitu. DB Cooper memang sangat viral pada saat itu, di mana banyak membuat orang-orang menjadi pansos. Entah gimana, mereka halu gitu. Mereka tuh ngaku-ngaku kalau mereka itu DB Cooper.
Tapi sebenarnya pengakuan-pengakuan tersebut tidak pernah terbukti. FBI dalam penyelidikannya sudah mengantongi lebih dari 1.000 orang yang diduga mirip personanya dengan D.B. Cooper. Tapi di antara 1.000 orang itu tidak banyak yang disimpan untuk kelanjutan pemeriksaan. Hanya mereka yang dianggap polisi yang paling mencurigakan. Nah, sekarang gua mau menguraikan beberapa orang yang diduga oleh polisi memiliki kemiripan dengan D.B. Cooper atau ngaku-ngaku kalau mereka adalah D.B. Cooper. Yang pertama, John Richard Briggs. Sejak tahun 1971, investigasi kasus ini sempat berhenti beberapa tahun. Nggak ada hasil. Nah, sampai akhirnya pada Februari 1980 ada seorang bocil bernama Brian Ingram. Ini inget-inget nih, namanya Brian Ingram. Ini bocil lagi main-main nih di sekitar Sungai Columbia. Dia lagi ngeruk-ngeruk pasir untuk membuat api unggun. Lalu ternyata bocil ini menemukan 3 paket uang. Uang tersebut masih dalam kondisi terikat karet walau sudah mulai hancur. Jumlahnya berapa? Lebih dari 5.800 US dollar. Yang mana kalau dikonversi ke kurs rupiah sekarang jumlahnya akan menjadi sekitar 82 juta rupiah. Nah, akhirnya Brian Ingram ini pun bilang sama orang tuanya, di mana orang tuanya juga pada saat itu langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian. Dan ternyata benar tuh, uang tersebut sesuai dengan nomor seri uang tebusan yang pernah diberikan kepada Cooper. Tapi lagi-lagi ada hal lain yang membagongkan. Kita mundur dulu nih ke belakang. Ada seseorang bernama John Richard Briggs. Karena kasus D.B. Cooper ini sangat fenomenal pada saat itu, dia tuh sampai ngaku-ngaku ke temennya kalau dia adalah D.B. Cooper yang sebenarnya. Suatu hari, Briggs ini lagi main ke bar nih bersama dengan teman-temannya. Di bar itu ada sepasang suami istri yang juga kebetulan ada di sana. Nah, Briggs ini kan ngaku-ngaku kalau dia D.B. Cooper. Jadi, Briggs bilang ke teman-temannya kalau dalam waktu 3 hari, sepasang suami istri yang kebetulan ada di bar itu akan menemukan sebagian dari uang tebusannya. Ya, maksudnya adalah uang tebusan dari hasil pembajakan pesawat. Benar aja, sesuai sama perkataan Briggs, 3 hari kemudian ada seorang anak kecil dari sepasang suami istri yang menemukan uang terkubur saat dia sedang bermain-main menggali pasir di sekitaran Sungai Columbia. Siapa anak itu? Yes, anak itu adalah Brian Ingram. Tapi kerumitan kasus ini makin bertambah nih. Karena usut punya usut, ada sebuah laporan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Kita sebut saja Mawar. Nah, Mawar ini bilang kalau uang yang terkubur tersebut adalah rekayasa dari si Briggs. Jadi, dialah yang mengubur uang tebusan tersebut di sekitaran Sungai Columbia. Singkat cerita, menurut informasi yang beredar, nggak lama setelah penemuan uang tebusan tersebut, Briggs ditemukan meninggal secara misterius karena sebuah kecelakaan mobil di tahun yang sama. Nih, yang jadi pertanyaan, Briggs dapat uang itu dari mana ya? Yang lebih penting lagi, kenapa si Mawar ini nggak diwawancarai sama FBI? Yang mana menurut gue orang ini justru sangat penting loh. Nah terus si Mawar ini tahu dari mana ya kalau si Briggs ini yang merekayasa itu semua? Lagi-lagi akhirnya hal ini cuma teka-teki yang belum bisa terpecahkan. Yang kedua, Robert W. Rackstraw. FBI terus melanjutkan penyelidikan dan kali ini tersebutlah nama seorang Robert Rackstraw. Robert Rackstraw ini adalah orang yang paling menonjol di kasus ini. Karena latar belakang, karakteristik, dan kepribadiannya dinilai yang paling mirip dengan D.B. Cooper. Bahkan ada nih sekelompok orang yang membentuk tim hingga 40 orang khusus untuk menyelidiki kasus D.B. Cooper sekaligus fokus kepada Robert Rackstraw. Tim ini sendiri terdiri dari pengacara, pensiunan penegak hukum, orang-orang dari kemiliteran, bahkan juga detektif yang sudah mempunyai pengalaman-pengalaman di bidang investigasi dan juga intelijen. Kebanyakan dari mereka berusia di atas 50 tahun, jadi memang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman.
Tim ini diketuai oleh seorang jurnalis kawakan bernama Tom Colbert. Nah lanjut, gue ceritain dulu nih latar belakang dari Robert W. Rackstraw. Jadi nggak berapa lama setelah viralnya pembajakan pesawat tersebut, ada seseorang nih yang ngaku-ngaku kalau dia adalah D.B. Cooper. Dia mengirim surat kepada salah satu surat kabar. Inti dari surat tersebut adalah seakan-akan dia mengejek FBI gitu, kalau FBI nggak akan pernah bisa menangkap dirinya. Yang menjadi poin penting dari surat ini adalah adanya kode-kode rahasia yang sepertinya justru sengaja diinformasikan. Dan kode yang paling penting di surat itu adalah 717171684. Singkat cerita, kode-kode ini akhirnya berhasil dipecahkan oleh seorang mantan veteran perang Vietnam bernama Rick Sherwood. Arti dari kode tersebut adalah I'm Lieutenant Robert Rackstraw. Tapi tetap ada aja kontroversi di balik pemecahan kode tersebut. Ada yang bilang itu cuma bias atau prasangka-prasangka aja gitu. Bahkan banyak juga yang nggak percaya dengan arti kode itu. Nah terus itu apaan dong ya? Kode apa gitu? Itu rekapan togel apa bagaimana? Rackstraw sendiri merupakan seorang mantan pilot yang pernah bekerja selama Perang Vietnam antara tahun 1969 sampai dengan 1970. Dia juga merupakan seorang penerjun payung dan spesialis bahan peledak. Rackstraw mendapatkan banyak medali kehormatan selama dia bertugas. Tapi kemudian dia dikeluarkan dari militer pada tahun 1971. Alasannya adalah pemalsuan dalam catatan kemiliteran. Dia sendiri juga pernah dihukum akibat kekerasan dalam rumah tangga. Karena dikeluarkan dari militer, Rackstraw tidak terima dan marah kepada pihak kemiliteran. Dan benar aja, setelah keluar dari kemiliteran, Rackstraw mempunyai banyak permasalahan dengan hukum. Dari dugaan melakukan penghilangan nyawa, penyelundupan, penipuan cek, dan masih banyak yang lainnya. Tapi ternyata usut punya usut, Rackstraw punya hubungan dengan CIA. Di mana dia dikabarkan pernah bekerja dengan CIA, sehingga dia bisa terhindar dari penyelidikan FBI. FBI, CIA, kenapa kagak collab aja gitu ya? Bingung kan lu para warga? Nih biar gue bikin tambah bingung. Rumornya nih, pada saat itu FBI disetir oleh CIA. Akhirnya penyelidikan Rackstraw ini nggak jelas berakhir di mana. Apalagi mempertimbangkan umur Rackstraw yang pada saat pembajakan pesawat masih berumur 28 tahun. Beda jauh dengan Cooper yang pada saat itu diperkirakan berumur 40 tahunan. Tapi ya kalau jago nyamar sih bisa-bisa aja gitu kan kelihatan lebih tua. Sejak tahun 1978 di mana pada saat itu polisi berusaha menginvestigasi langsung kepada Rackstraw, jawaban yang dia berikan pada saat itu tidak gamblang, tidak mengiyakan tapi juga tidak menyangkal. Rackstraw tutup usia pada tanggal 9 Juli 2019. Sampai sekarang masih banyak orang yang terlanjur menganggap bahwa Rackstraw ini adalah D.B. Cooper yang asli, walau bukti validnya belum ada hingga saat ini. Yang ketiga, Richard Floyd McCoy Jr. Richard adalah seorang veteran angkatan darat selama Perang Vietnam. Mantan pilot helikopter yang juga merupakan seorang ahli terjun payung. Richard masuk ke dalam daftar dugaan polisi karena 5-6 bulan sesudah D.B. Cooper menghilang, Richard juga melakukan pembajakan pesawat Boeing 727 yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Cooper. Konsep pembajakan pesawatnya itu benar-benar mirip sama D.B. Cooper. Ya kalau kata istilah orang Bekasi, copycat gitu. Richard pada saat itu juga membawa bom, meminta uang tebusan sebanyak $500.000 USD dan meminta 4 buah parasut sebagai imbalan untuk melepaskan penumpang di San Francisco. Tapi sehari setelah pembajakan pesawat tersebut, Richard ditangkap di rumahnya dan mendapatkan hukuman selama 45 tahun penjara. Di tahun 1974, Richard sempat kabur dari penjara Pennsylvania, tapi berhasil ditangkap di wilayah pantai Virginia dan kehilangan nyawanya akibat dari baku tembak oleh kepolisian. Dengan kematian Richard, penyelidikan lanjutan terhadap dirinya pun akhirnya terhenti.
Yang keempat, Kenneth Christensen. Pada tahun 2003, ada seorang penduduk Minnesota bernama Lyle Christensen yang sedang menonton tayangan pembajakan D.B. Cooper. Nah, setelah menonton tayangan tersebut, dia curiga tuh kalau kakaknya, Kenneth Christensen, adalah D.B. Cooper yang asli. Ini sedikit gue ceritain latar belakang dari Kenneth Christensen. Kenneth Christensen pernah menjadi tentara di tahun 1944 dan pernah dilatih untuk menjadi penerjun payung. Nah, setelah pensiun, Christensen bergabung ke Northwest Orient yang merupakan maskapai yang sama dengan maskapai yang dibajak oleh D.B. Cooper. Dia bekerja di sana sebagai seorang mekanik. Setelah bekerja sebagai seorang mekanik, dia pernah juga bekerja sebagai kru pesawat dan juga pengurus keuangan di Seattle. Tapi yang menjadi pertimbangan kalau Christensen ini bukan D.B. Cooper yang asli adalah Christensen usianya lebih tua. Dia lebih pendek dan juga lebih kurus dibandingkan dengan D.B. Cooper. Nah, Christensen sendiri kan agak botak ya. Tapi adiknya tuh bilang kalau abangnya ini dulu suka memakai wig. Tapi semenjak kejadian pembajakan pesawat D.B. Cooper, Christensen ini udah nggak mau lagi pakai wig. Saat itu diketahui juga Christensen membeli sebuah rumah mewah secara tunai. Hal ini terjadi beberapa bulan setelah kasus pembajakan D.B. Cooper yang dimana ia pasti mengundang kecurigaan dari polisi. Singkat cerita, di tahun 1994 saat Christensen sedang sekarat di rumah sakit karena sakit kanker, dia berusaha ngomong sesuatu kepada adiknya. Kira-kira begini, ada sesuatu yang harus kau tahu, tapi tidak bisa kuberitahu. Itu kan seperti kata-kata terakhir ya, tapi nggak sempat diucapkan dan diutarakan gitu karena Christensen keburu menghembuskan nafas terakhir. Mohon maaf nih ya Bang Christensen, terus tujuan lu ngomong begitu tuh apaan ya? Lah orang dia aja akhirnya nggak mau ngasih tahu gitu, tetap aja dia simpen itu rahasia. Ada baik ya orang. Setelah tutup usia, keluarga Christensen sempat terkejut karena ternyata dia memiliki peninggalan yang selama ini belum diketahui oleh keluarganya. Keluarganya menemukan koin-koin emas, jam tangan emas, perangko-perangko mahal, dan juga uang $200.000 di rekeningnya. Keluarga Christensen juga menemukan clipping-clipping koran tentang Northwest Orient sejak dia direkrut tahun 1950 sampai dengan kasus membajakan D.B. Cooper. Nah, walaupun ada hal-hal yang mencurigakan dari Christensen, FBI tetap nggak yakin kalau dia adalah D.B. Cooper yang asli. Karena menurut FBI, Christensen ini tidak mirip dengan D.B. Cooper. Ya, itu tadi adalah orang-orang yang diduga adalah D.B. Cooper. Tapi kemungkinannya semuanya salah dan nggak terbukti. Sebenarnya masih banyak nih orang yang diduga mirip sama D.B. Cooper. Tapi ya gue rangkum cuma 4 orang aja. Soalnya kalau kebanyakan ntar durasinya kelamaan, bisa sampai tahun baru baru selesai. Karena D.B. Cooper ini belum ketemu juga, akhirnya FBI memberikan statement atau pernyataan terakhir. Udah lelah hayati kayaknya nih Bang FBI ya. FBI menyatakan bahwa D.B. Cooper adalah orang yang berpengalaman dalam bidang penerbangan dan juga kemiliteran. Dan kesimpulannya adalah D.B. Cooper kemungkinan tidak selamat pada saat dia melakukan terjun payung dari pesawat. Sampai pada akhirnya di tahun 2016 FBI pun menutup kasus D.B. Cooper. Di mana kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus dengan waktu penyelidikan paling panjang dan sudah memakan banyak biaya. Sudah lebih dari 50 tahun, kasus D.B. Cooper ini menjadi salah satu kasus yang paling sulit untuk dipecahkan. Cooper sudah menorehkan kisah yang fenomenal bahkan sampai dengan hari ini. Ada banyak orang yang kagum sama dia, banyak film, banyak memes juga yang membawa-bawa nama D.B. Cooper. Kasus D.B. Cooper ini bukan cuma dikejar oleh polisi dan FBI, tapi bahkan juga wartawan dan penulis buku yang terobsesi dengan kasus D.B. Cooper ini. Mereka yang ikut juga menyelidiki kasus ini, termasuk sama tim dari 40 orang yang gue ceritain sebelumnya, punya harapan kalau seandainya mereka bisa mengungkap kasus D.B. Cooper ini, selain pastinya kepuasan diri, yang paling penting adalah mendapatkan penghargaan. Salah satunya misalnya mendapatkan penghargaan Pulitzer.
Atau mereka bisa menjual buku yang membahas tentang kasus D.B. Cooper ini. Pastinya mereka juga akan UUD nih, ujung-ujungnya duit, dan juga dikenal banyak orang. Bayangin, ternyata wow itu kasus D.B. Cooper ini. Menurut gua pribadi ya, mendengar kasus D.B. Cooper ini kayak lagi ngedengerin dongeng. Atau seakan-akan gua lagi denger cerita rakyat yang menjadi legenda. Cooper dikagumi karena dia adalah sosok pemberani yang mungkin orang-orang tuh pengen kayak dia. Kriminal tapi nggak sampai bikin nyawa orang melayang dan bisa bawa kabur uang sebanyak itu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu di mana keberadaan D.B. Cooper. Entah apakah dia masih hidup atau tidak, atau memang wujud D.B. Cooper ini sebenarnya nggak pernah ada dalam dunia nyata. Antara ada dan tiada. Atau bisa jadi kasus D.B. Cooper ini merupakan pengalihan isu dari peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Bener-bener nggak ada yang tahu. Kalau kata Bang Ari Lasso nih, ini namanya misteri ilahi. Tapi terakhir nih dari pembahasan kasus ini. Coba deh lu perhatiin nih baik-baik sketsa muka si D.B. Cooper. Ya mana tahu kan, kali aja dia kabur ke Indonesia. Terus lu pernah lihat dia di mana gitu, ya kan? Lah, mungkin juga nih, siapa tahu dia pernah jadi tetangga lu. Atau jangan-jangan pernah nikah sama saudara lu tanpa lu sadarin. Ya, siapa tahu kan? Ya, sekian dulu Cold Case episode 1. Tonton terus video-video gue berikutnya. Mau lihat Godang? Lanjutkan. Merdeka atau Wati.